Yang terhormat Kak Haji Nana Permana MH selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis. Yang kami hormati Ketua Majelis Pembimbing Ranting Kecamatan Ciamis beserta jajarannya. Yang kami hormati kakak-kakak andalan dan pelatih pembina Pramuka Kuarcap Ciamis. Yang kami hormati kakak-kakak calon pengurus Kuartir Ranting Kecamatan Ciamis. Yang kami hormati kakak-kakak Mamimus, pembina gudeg, tokoh masyarakat dan tamu undangan sekalian. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka upacara pelantikan dan pengukuhan pengurus Majelis Pembimbing Ranting dan pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Sandy Amin. Kuartir Cabang Gerakan Kabupaten Ciamis menimbang satu dan seterusnya mengingat memperhatikan memutuskan misalkan pertama mengukuhkan seluruh pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023 dan 2026 sebagai tercantum dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tugas pokok Kuartir Ranting Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda guna menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang lebih baik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan kepramukaan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dari Panama. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 29 Desember 2023, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis. Serta anggaran dasar dan anggaran lembaga gerakan pramuka. Karena ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bagi gerakan pramuka. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta kakak-kakak memberikan jawaban dengan singkat dan tegas, dengan suka dan rela yang dilandasi satya dan dharma pramuka. Pertama, Majelis Pembimbing Ranting adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial pada Kuartir Ranting. Bersediakah kakak-kakak untuk menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis? Kedua, bersediakah kakak-kakak bersama seluruh anggota Majelis Pembimbing Ranting mengabdikan diri, membina anak bangsa melalui pendidikan kepramukaan dengan mendampingi dan memfasilitasi Kuartir Ranting dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di Kecamatan Ciamis? Ketiga, sebagai perwujudan kesediaan itu, apakah kakak-kakak bersedia dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka kesatria? Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan kakak-kakak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar janji kesatria yang kakak-kakak ucapkan mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa disilakan. Petugas bendera merah putih silakan maju. Selanjutnya kepada Kak Dr. Anas dari Mulia SSI, saya persilakan untuk mengunggah pedung bendera merah putih dengan tangan kanan dan dirapat kaki dada sebelah kiri, dan kepada kakak-kakak yang lainnya agar memegang benda kawan kanan atau kiri kakak yang sebelahnya. Hal ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa selama jalan kita berdetak, kita akan selalu ingat janji yang telah. Selanjutnya ikuti ucapan saya. Trisatya. Demi kehormatanmu, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa
masyarakat serta menepati jasa dalam. Saya ucapkan terima kasih atas pernyataan kakak-kakak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dan anggota majelis pembimbing ranting gerakan pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026. Tugas bendera warna putih tingkatan depan. Pembacaan ikrar dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Ikrar Ketua dan anggota pengurus Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara, dan gerakan pramuka, dengan ini kami menyatakan bahwa 1. Dengan sukarela, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 2. Dengan sukarela, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai ketua dan anggota Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026 sesuai landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Ciamis, 11 Januari 2024. Pengurus Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Ciamis masa bakti 2023-2026. Ketua Dedi Mulyana. Dilanjutkan dengan kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota pengurus bakti ranting gerakan pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026 sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Wakil Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis nomor 49 tahun 2023. Saya berharap kakak-kakak telah membaca dan memahami isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, karena ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang saya minta kakak-kakak memberikan jawaban dengan singkat dan tegas, dengan suka dan rela yang dilandasi satya dan dharma pramuka. Pertama, tugas pokok Bakti Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis adalah memimpin, mengendalikan organisasi dan kegiatan gerakan pramuka di wilayah Kecamatan Ciamis.
Bersediakah kakak-kakak untuk menjadi pengurus wakil ranting gerakan pramuka kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026? Siap. Kedua, bersediakah kakak-kakak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam rangka membina dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di Kecamatan Ciamis? Siap. Ketiga, sebagai perwujudan kesediaan itu, apakah kakak-kakak bersedia dengan hati yang tulus, ikhlas mengucapkan janji pramuka Trisaktia? Siap. Kepada petugas bendera merah putih silakan maju. Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan kakak-kakak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar janji Trisaktia yang kakak-kakak ucapkan mendapatkan ridho dan bimbingannya. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kepada Kak Kiki Kohara SPD MPD, saya persilakan untuk memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kanan dan dirapatkan di dada sebelah kiri, dan kepada kakak-kakak yang lainnya agar memegang pundak kanan atau pundak kiri kakak-kakak yang di sebelahnya. Hal ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa selama jantung kita berdetak, kita akan selalu ingat janji yang telah diucapkan. Selanjutnya, saya persilakan kakak-kakak mengucapkan Trisaktia dengan paduan saya. Trisaktia. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Serta menepati dasar dharma. Saya ucapkan terima kasih atas pernyataan kakak-kakak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua dan anggota wakil ranting gerakan pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026. Bendera merah putih kembali ke tempat semula. Pembacaan itu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Ikrar Ketua dan anggota wakil ranting gerakan pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara, dan gerakan pramuka, dengan ini kami menyatakan bahwa 1. Dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 2. Dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai ketua dan anggota pengurus wakil ranting gerakan pramuka Kecamatan Ciamis masa bakti 2023-2026 sesuai landasan hukum dan ketentuan gerakan pramuka untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik.
Ciamis 11 Januari 2024, pengurus Kuarti Ranting Gerakan Pramuka Ciamis masa bakti 2023-2026, Ketua Kiki Kohara. Para Kamabides alhamdulillah hadir Kak Haji Soleh dari Mabides Desa Panikiran, Mabides Kak Ketua Majelis Desa Cisadap, Haji yang saya hormati, para Kabikal, alhamdulillah para anggota hadir juga 7 kelurahan di Kecamatan Ciamis ini ada istimewa. Ada 5 desa, 7 kelurahan, tadi mengizin dikoreksi tidak semuanya kelurahan. Kakak-kakak pengurus ranting Kecamatan Ciamis masa bakti periode 2023-2026 yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Januari 2025. Salawat salam semoga berlimpah curah kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya dan sekalian dan anggota ajaran. Wabil khusus Kak Warta hadir juga Ibu Kapus Ciamis, Ibu Kapus Ipanagara dari UPPD P5 hadir pertanian peternakan. Dari teman-teman itu hadir semua teman-teman ini. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih Kak WhatsApp, saya sudah dilantik dan hari ini jadi resmi pasang jempol. Selama ini turuti ini ya punten. Jadi karena petunjuk ya dari Pak Kapolri ya pakainya begini termasuk orang gitu ya. Ya saya nggak tahu dia melakukan ini pakainya PDU atau PDH dan sebagainya, tapi alhamdulillah berkat komunikasi. Bahkan hadir pun dari hari Rabu yang dilantik, bukan kesalahan. Karena punten mohon izin Pak Kakak saya hari ini itu tadi ada kesiapan itu pertama kegiatan ada pembukaan seleksi perangkat desa yang diikuti sebanyak 20 orang desa Imanagara. Mungkin Kak Bidesnya tidak sempat hadir, saya minta juga hadir. Kemudian belum selesai acara di sana, saya diminta tadi di kantor juga ada kegiatan pembinaan Karang Taruna dihadiri juga oleh PTK-nya, Ketua Karang Taruna Kabupaten, termasuk tadi Pak Kadis Sosial. Baru mau memberikan sedikit sambutan, tapi telepon saya ingat, alhamdulillah saya kesini gitu. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih Pak Kakak WhatsApp. Kami Mabira dan Mabides Mabikal itu tadi dilantik yang mudah-mudahan bisa melaksanakan amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 2010 isi hilap Nomor 12 tahun 2010 itu tentang anggaran dasar tentang pramuka, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk rekan-rekan dari keuangan juga. Saya sampaikan selamat ya, mudah-mudahan gerakan kekuatan Mabira di Kecamatan Ciamis ini kudu istimewa dewa ya. Saya minta jajaran Koran Ciamis harus istimewa dari teman-teman semua. Dari 27 kecamatan, berarti 1 kecamatan Ciamis ini harus istimewa tadi karena ada 5 desa dan 7 kelurahan. Kemudian yang kedua,
WhatsApp kami diskusi kemarin dengan Korwil, mudah-mudahan ini bisa difasilitasi barangkali, karena untuk sekretariat ranting sementara ini sangat memprihatinkan. Kalau di WhatsApp di atas tadinya kita di kantor saja, jadi untuk sekretariat kuartir ranting nanti mudah-mudahan bisa difasilitasi di WhatsApp, karena beberapa sekolah dasar yang dilakukan belajar terutama di desa Panjungiran dan Magides. Saya mau nanti difasilitasi dua titik lah, termasuk Cisaga. Ya, kalau berharap nanti sekretariat keuangan itu di SD Panjungiran atau SD yang Cisaga yang di Belajar. Nah di situ bisa dilaksanakan berbagai aktivitas kuartir tim dari berbagai sakal, baik dari bakti usada, kemudian bayangkara. Silakan nanti saya izinkan WhatsApp. Mudah-mudahan keinginan kami selaku pemikiran dari keakwaran, kita berharap punya sekretariat lah, sekretariat membangun yang sesuai standar nanti kita bangun maupun jadi model nantinya untuk 27 kecamatan itu di kuartir di Janis ada, nanti 26 lain mengikuti itu berharap sedemikian itu. Ari kahayang mah sok gede tapi minimal bukan impian. Impian ini mudah-mudahan dapat dukungan dari rekan-rekan utama Bikal, Magides, termasuk kuartir nanti. Ada kami diskusi pernah dengan Pak Kora juga berharap. Saya prihatin ya, mana sekretariat keuangan ternyata nyempil di sini. Ya. Jadi mudah-mudahan setiap hari kita ada aktivitas baik itu pertanian, peternakan dan sebagainya. Karena lahan itu berdekatan dengan lahan milik Kodim, Kodam kalau tidak salah ya Pak, milik Kodam. Nanti bisa bersinergi karena berdekatan dengan tadinya komplek semi tempur, karena semi tempurnya sudah bergeser lagi ke Kabupaten Bandung. Saya kira itu kakak-kakak sekalian, saya mohon dukungannya, saya percayakan dengan amanah untuk menjadi kekhawatiran ini. Dimohon tenaga, pikiran, waktu. Tadi saya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Semoga kita di satu periode nanti diberikan bimbingan topik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salam pramuka. Yang saya hormati Pak Camat selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Kecamatan Ciamis beserta seluruh jajaran anggota Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis yang baru dilantik. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan menjadi Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka di Kecamatan Ciamis, dan saya ucapkan selamat menunaikan amanah dengan satu harapan, semoga Allah Zat yang Maha Tunggal senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan dalam menjalankan amanat ini sehingga sampai kepada puncak yang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Kuartir Ranting beserta seluruh jajaran Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ciamis yang baru dilantik. Saya ucapkan terima kasih. Kakak-kakak baru masih bersedia membina anak bangsa di lingkungan Gerakan Pramuka. Saya ucapkan selamat menjalankan amanat dan semoga senantiasa mendapat bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan sampai kepada perjalanan akhir tujuan semua manusia ridha Allah Subhanahu wa taala. Kakak sekalian,
yang tergabung dalam Dewan Kerja dengan Panitia Pelajaran Kecamatan Ciamis dan hadirin sekalian yang berbahagia. Koreksi yang pertama itu surat keputusan Wakil Cabang lampirannya KID, surat keputusan Wakil Cabang tentang Majelis Pembimbing Ranting Kecamatan Ciamis, lampirannya harus diganti karena panikiran itu bukan kelurahan tapi desa. Cisadap juga desa bukan kelurahan. Jadi itu lampirannya diganti. Sebagai koreksi tidak perlu mengeluarkan keputusan baru, hanya berupa lampiran. Karena sekalian, pada kesempatan ini tentu saya berterima kasih pada semua pihak bahwa di Ciamis pada hari ini sudah ada keputusan definitif baik wakil rantingnya maupun majelis pembimbing rantingnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita pendiri Gerakan Pramuka, pencetus nama Gerakan Pramuka bisa terlaksana paling tidak secara proses benar. Karena sekalian, ketika tadi memberikan cerita, saya menyebut satu nama, Dr. Insinyur Haji Juanda. Bagi yang tahu sejarah, ini tokoh yang bukan partai politik apapun, dan beliau adalah Perdana Menteri terakhir Republik Indonesia zaman Bung Karno. Karena sekalian, mengapa itu saya katakan berdiri? Karena di tangan beliau seluruh gerakan kepanduan di Republik ini dibubarkan dan menjadi satu-satunya. Sound sistemnya dialihkan seperti ke Ngagiu, kita kuping operator. Jelas Pak, bagus. Jadi karena dia di tangan beliau seluruh gerakan panduan di Indonesia dibubarkan dan dilebur menjadi satu-satunya gerakan kepanduan di Indonesia bernama Praja Muda Karana. Kakak sekalian, saya pikir jauh sebelumnya secara umum ini jarang diungkapkan, kecuali di lingkungan para pelatih ketika sedang kursus. Padahal ini menjadi penting untuk agar orang-orang tahu. Mungkin secara nasional orang mengatakan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Bapak Pramuka atau Pak Masudi, tapi bagi saya pendiri Gerakan Pramuka sesuai fakta sejarah yang tidak boleh dihilangkan adalah Dr. Insinyur Haji Juanda. Mengapa demikian? Karena sekalian, ada KPPR nomor 2 tahun 1960. Ini yang orang juga tidak baca. Salah satu isinya adalah tentang rencana pembangunan semesta berencana. Itu disusun oleh 700 dokter lebih. Jadi para ahli berbagai keilmuan dikumpulkan oleh Bung Karno membuat rencana pembangunan semesta berencana, kemudian disahkan oleh MPRS dengan judul MPRS nomor 2. Mengapa MPRS? Karena konstituante dibubarkan pada tahun 1959 dan dibentuk Majelis Perumahan Rakyat Sementara, DPAS dan DPRS dan sebagainya. Kata sekalian, di situ ada dalam rangka membangun kemandirian ekonomi Indonesia, kedaulatan politik Indonesia, dan kebudayaan yang berkepribadian. Pada saat itu para perumus melihat bahwa mental anak bangsa ini tidak jelas arahnya. Pembangunan mental anak bangsa ini tidak jelas arahnya. Padahal pembangunan mental untuk memiliki kebudayaan yang berkepribadian bisa sangat penting sebagai fondasi arah pembangunan. Maka perlu dibangun karakter anak bangsa yang kemudian dikenal dengan istilah karakter building atau membangun karakter bangsa. Dalam membentuk karakter bangsa ini yang harus didahulukan adalah perubahan mental, dan itu harus cepat dilakukan sebagai landasan seluruh gerak di Republik ini. Maka kemudian harus ada revolusi mental. Jadi katakanlah revolusi mental itu bukan bahasanya Joko Widodo, itu bahasa TAP MPR, bahasanya Bung Karno.
yang diklaim pada 2014 revolusi mental, plagiat itu. Maka agar kita tidak termasuk plagiat, saya sebutkan sumbernya. Sumbernya adalah TPPR itu. Revolusi mental itu sumbernya jelas, tidak plagiat. Kakak sekalian, bahwa yang perlu dirubah mentalnya secara cepat adalah remaja dan pemuda sebagai penerus bangsa. Pemikiran seperti yang pada saat itu gerakannya sudah menyatu dengan alam, pembinaannya sudah jelas. Itu adalah gerakan kepanduan. Tetapi gerakan kepanduan pada saat itu berbagai ideologi ada di situ. Gerakan kepanduan menjadi agro organisasi-organisasi. Ada Fakir dan Bereneji, ada Hizbul Baton dan lain sebagainya. Maka akan menyulitkan arah pembangunan dari revolusi mental. Oleh karena itu, Perdana Menteri pada saat itu tahun 1961 melihat situasi itu, yaitu Dr. Eci Haji Juanda mengambil kesimpulan bahwa ini harus direbut. Maka keluarlah surat keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, yaitu tentang dibubarkannya seluruh gerakan kepanduan di Indonesia, dan hanya satu-satunya gerakan kepanduan Indonesia bernama Gerakan Praja Muda Parana. Dan SK Presiden 238 ini satu-satunya surat keputusan Presiden yang tidak ditandatangani oleh Presiden, tapi ditandatangani oleh Perdana Menteri Dr. Eci Haji Juanda. Karena pada saat itu Bung Karno sebagai Presiden sedang melawat ke luar negeri, dan itu pada tanggal 24 Maret ditandatangani. Saya jelaskan ini agar apa yang kita lakukan itu latar belakangnya jelas, motivasinya jelas, orientasinya juga jelas. Ada proses. Baru ketika Bung Karno sudah pulang, maka ada rapat akbar gerakan kepanduan pada tanggal 14 Agustus 1961 di Ikada. Pada saat itu secara simbolik Bung Karno menyatakan dibubarkannya seluruh organisasi kepanduan dan ditegakkannya menjadi satu-satunya organisasi kepanduan yang bernama Praja Muda Parana. Sehingga karena itulah 14 Agustus kemudian dinyatakan sebagai Hari Pramuka. Itu sejarah perlawanan. Tapi yang harus kita lihat adalah bahwa gerakan pramuka ini membawa beban yang berat, yakni mengarahkan pembangunan karakter bagi bangsa ini, karakter budaya bagi bangsa ini, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kebudayaan yang Indonesia, yang memiliki kemandirian ekonomi yang tidak bersandar pada yang lain, yang memiliki kedaulatan politik yang tidak bisa diukur oleh orang. Kakak sekalian, tugas itu berat karena kita harus mulainya dari suatu proses yang disebut pendidikan, sehingga kita melakukan gerakan pendidikan non formal. Kita mendidik orang agar memiliki budaya yang Indonesia, mental yang jelas, kemandirian memenuhi kebutuhan jelas, di persoalan kedaulatan politiknya juga jelas. Padahal kita bukan organisasi politik dan kita bukan lembaga partai politik. Sehingga bagi kita tantangan ini berat, karena kita harus merubah sumber daya manusia, bukan persoalan kebijakan. Kebijakan akan bagus kalau sumber daya manusia memang memadai. Oleh karena itu Bapak sekalian, kemana lantas arah pembangunan mental karakter bangsa ini yang bergerak kontak diarahkan? Tadi kita sudah mengucapkan satu-satunya organisasi yang menjadi nama undang-undang di Republik ini adalah Gerakan Pramuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu judul undang-undangnya tentang Gerakan Pramuka. KMPI itu organisasi besar, tapi tidak ada undang-undang tentang KMPI. Ada juga undang-undang tentang kepemudaan. KONI hebat, biayanya juga dari pemerintah hebat, tapi tidak ada undang-undang tentang KONI. Ada juga tentang undang-undang olahraga nasional. Tapi khusus untuk Gerakan Pramuka, judul undang-undangnya tentang Gerakan Pramuka, dan satu-satunya undang-undang yang bisa dilaksanakan tanpa membutuhkan peraturan pemerintah.
Karena kalimat-kalimat di undang-undang itu, hal yang belum diatur di undang-undang ini ditentukan oleh keputusan oleh peraturan Partai Nasional. Jadi operasinya undang-undang itu adalah oleh peraturan Partai Nasional, sehingga kekuatan hukum peraturan Partai Nasional sama dengan peraturan pemerintah. Itu teori hukum menurut teorinya Hans Kelsen dalam seluruh teori. Karena sekalian, arahnya seperti apa? Yang kedua, di mana sumpah jabatan itu diawali dengan demi Allah. Di pramuka tidak diawali dengan demi Allah. Karena kalau demi Allah itu sulit mengukurnya. Allahnya juga yang mana? Orang Katolik juga demi Allah, orang Islam juga demi Allah. Sementara posisi ketuhanannya berbeda. Maka di pramuka sumpah jabatannya dengan demi kehormatanku, yang jelas definitif orangnya ada. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh tidak pakai demi Allah, agar jelas terukur kehormatan, akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau ada pramuka agamanya Islam tapi meninggalkan sholat, maka dia bukan lagi manusia terhormat karena telah melanggar sumpah kehormatan. Ada gerakan pramuka agamanya Kristen atau Katolik tapi tidak pernah ke gereja, dia sudah bukan manusia terhormat lagi, bukan pramuka terhormat lagi. Dia bangsa Indonesia tapi bercita-cita negeri ini menjadi khilafah. Kalau pramuka ada yang seperti itu, dia sudah bukan manusia terhormat lagi. Kenapa? Karena demi kehormatanku aku berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila. Itu arah pembangunannya. Harapan Allah implementasinya memelihara bangsa, memelihara negara dengan proses mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Awas jangan salah artikan. Pancasila bukan pedoman beragama. Pancasila sejak lahirnya dinamai kan begini dalam sidang BPUPK. Mau merdeka dulu atau tentukan dulu dasarnya? Maka disepakati tentukan dasar negara. Pancasila itu dasar negara, bukan dasar beragama. Jangan dipertentangkan agama dengan Pancasila. Karena beda orientasi. Orientasi Pancasila, negeri ini aman dan damai, yang mudah-mudahan Allah ridho. Orientasi agama enggak. Bisa posisinya tidak damai, yang penting kalau ridho. Dengan Bakar, Salabah tidak mau membayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar adalah ahli surga. Ahli surga dijamin karena dia ahli ibadah. Turut karena aturan Syiah. Kan begitu. Kata sekalian, dari riwayat ini saya menjelaskan, memberi makan pada orang yang kelaparan itu tidak senantiasa memberi nasi seperti pemerintah Republik ini pasca reformasi, ngasih BLT, ngasih BPNT, yang akhirnya duitnya direcak oleh orang-orang kaya. Masa gara-gara BPNT beras beli dari kaum antar 8.400 dijual ke orang miskin jadi 12.000. Dari dulu juga penjual beras itu ngajinya tidak lebih dari 500. Butuh korporasi beli lagi sehingga petani bukan diuntungkan, dimiskinkan, dan itu terjadi 32 tahun sampai dengan hari ini. Tanah lapuk sudah tidak subur lagi karena sudah bertumbuh amonia di situ. Sehingga saya di lapuk pun nanam jagung, nanam padi di darat karena sawah saya tidak percaya ada unsur kesalahan. Oke, kalau sekalian tentang membangun masyarakat ini sehingga di Ciamis gerakan ada tagline. Tagline-nya segera ini bukan diksi. Secara diksi segera adalah berbuat tanpa menunda waktu, pasti segera. Tapi segera ini akronim dari selamatkan generasi. Harus selamat mentalnya, selamat perkembangan mentalnya, harus selamat pertumbuhan fisiknya, dan selamat pertumbuhan fisik adalah memakan makanan yang baik, yang tidak hybrid. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bagaimana dari buah yang tanamannya hybrid akan merusak tubuh kita secara pelan karena terjadi rekayasa genetika di situ. Nah, sekalian, dan terasa sekarang beda dengan dulu. Bapak diberi karena biasa berlatih kita bulan-bulanan dan sebagainya. Begitu.
Sehingga dalam rangka membangun masyarakat ini, Gerakan Pemuda Ciamis punya tagline selamatkan generasi. Anggota Pramuka harus memberi contoh, selamat pertumbuhan fisiknya, selamat perkembangan mentalnya. Tong maksa mencar pantes di umurna. Ulang kawasan sekolahan bukan budak paut umur 5 tahun kita diajar maca eta teh mengakibatkan mental berkembangnya tidak normal. Tidak boleh seperti itu. Sehingga di Pramuka ada kelas-kelasnya. Ada fase siaga 7 tahun, 10 tahun. Ada fase pegawai 10 tahun, 12 tahun. Ada fase pegawai sampai 15 tahun. Ada fase penegak 16 sampai dengan 21. Fase pandega 21 sampai 20. Itu fase-fase perkembangan mental. Jadi jangan lupa di Pramuka. Kalau ada guru Pramuka, guru PAUD 5 tahun ngajar tidak baca, syaratnya tidak boleh Pramuka. Pramuka jelas bahwa fase siaga pengalaman dengan pandega itu adalah fase-fase pertumbuhan mental dan pertumbuhan rohani. Kas kalian itu. Kemudian apakah bisa selamat manusianya? Tidak bisa selamat kalau habitat tempat tinggal manusianya rusak, alamnya kekeringan, nanam pohon sekenarnya. Harus selamat habitatnya, kemudian harus selamat ekosistem sosialnya, harus selamat ekosistem alamnya. Sehingga di Pramuka ada GNP, Gerakan Nanam Padi, Gerakan Nanam Palawija, supaya makan tidak harus beli, mandiri. Karena makan harus beli, maka semua orang berpikir bagaimana mendapatkan uang. Setelah uang dapat ternyata hanya untuk makan. Setelah dimakan ternyata hanya menjadi kotoran. Betapa gilanya kita menghabiskan waktu untuk sekedar membuat kotoran. Kan gila. Ya sekalian, itu arahnya. Ini saya jelaskan karena beberapa kali saya melihat ini belum berubah. Setiap pelantikan ini saya jelaskan agar jelas kerja kita 3 tahun ke depan ini bagaimana masyarakat Pramuka jadi mandiri, masyarakat Pramuka bisa memberi contoh yang baik, masyarakat Pramuka bisa ikut serta membangun masyarakat di berbagai bidang sejauh kemampuan. Itu kan sekalian, tugas ini berat, tapi memang ini beban sejarah Pramuka. Dan terakhir, menepati dasar dharma semua ini adalah kalau tadi kode kehormatan dasar dharma adalah janji moral. Kita perhatikan, Pramuka itu takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita kuat. Di ujungnya dalam ke-10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, integratif. Jadi integritas, adik-adik, integritas adalah satunya pemikiran, perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai yang diyakini. Kalau kita meyakini maling itu jelek, jangan sekali-kali berpikir bagaimana caranya maling. Gak boleh. Jadi satunya suci pikiran, perkataan dan perbuatan, itulah integritas. Dan integritas ini hanya bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang takwa. Sehingga dasar dharma itu diawali takwa, diakhiri dengan takwa. Anak pembangunan anak bangsa ini keseluruhannya artinya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud penghambaannya memelihara diri, memelihara masyarakat, memelihara negara untuk hidup dan damai sehingga Allah ridho. Kesetiaan sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibah. Itu tugas kita, tugas manusia. Karena sekali lagi selamat pada yang berlatih. Mari kita bersama-sama menjalankan tugas kepramukaan kita. Lebih dari itu, mari kita sama-sama menjalankan tugas kekhalifahan kita dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridha dan kita ridha atas segala ketetapannya. Semoga kita ridha atas segala ketetapan Allah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Nun wal qalami wa yastur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Mari kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah al-qayyum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallim amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas ridho dan keagungan ya Allah, perkenankanlah kami segenap yang hadir dalam upacara pengukuhan dan pelantikan majelis pembinaan orang pengurus dan lembaga pemeriksa keuangan Partai Banten Ciamis, memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan rahmat dan anugerah yang tiada terhingga. Semoga kami termasuk hamba-Mu yang pandai bersyukur nikmat karunia. Ya Allah, yang Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa, limpahkanlah kepada kami seluruh anggota Gerakan Pramuka Partai Banten Ciamis kekuatan lahir dan batin, keteguhan iman, kesabaran yang dalam, ketabahan serta kekuatan dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami mampu melaksanakan dengan bimbingan, naungan, ridho dan hidayah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pandai, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami manusia pembangunan yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Ya Allah yang Maha Pemaaf dan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, seluruh pahlawan bangsa kami, khususnya pahlawan Gerakan Pramuka. Bimbinglah kami seluruh anggota Pramuka Partai Banten Ciamis ke jalan yang lurus dan benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Jauhkanlah kami dari segala bencana dan apa yang membawa kerusakan. Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan mohon kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.